saat ini BPCB Jawa Timur ada di situs Sapi Kerep. Jadi kira-kira 15 atau 16 km lagi daripada Gunung Bromo. Kita berada di lerengnya. Ini adalah wilayah pemukiman suku Tengger yang ada di wilayah Probolinggo. Ini saat ini saya bersama Pak Eko, salah seorang pemerhati budaya dan sejarah lokal di daerah Probolinggo. Beliau juga bergabung dengan komunitas pelestari budaya dan sejarah yang bernama Bumi Banger ya Pak Eko ya. Betul. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita berada di situs Sapi Kerep yang kebetulan ada di tempat atau area BUMDes Desa Sapi Kerep. Ya, di sini ada struktur yang saat ini kita kaji bentuknya dan fungsinya. Namun berdasarkan informasi bahwa pada saat sebelum ditemukannya struktur ini, di dekat sini kira-kira 10 meter dari sini ada temuan prasasti ya Pak? Betul. Ya, mungkin Pak Eko bisa menjelaskan dulu masalah prasasti itu. Silakan Pak Eko. Ya, sebelum ditemukannya bangunan ini, di sebelah atas, di atas ini ya, itu ditemukan prasasti Sapi Kerep. Ya. Jadi prasasti Sapi Kerep itu ditemukan, kemudian diserahkan ke dinas. Setelah itu dari dinas diserahkan ke museum. Oke. Bentuknya seperti apa Pak? Bentuknya seperti lempengan kuningan. Kuningan ya? Ya, kuningan, lempengan kuningan. Oke. Jadi ada 8 lempeng. 8 ya? 8. Ada 8 lempeng. Informasinya itu ada 36 lempeng. Informasi dari mana? Informasi dari pemerhati sejarah yang lain ya. Oke. Itu ada 38 lempeng. Namun di sini yang pasti ditemukan itu ada 8 lempeng. 8 lempeng. Museum. Museum Putan Tular ya Pak? Museum Putan Tular. Oke. Bapak bisa menguraikan kira-kira isinya prasasti itu apa sebetulnya? Isinya prasasti itu menerangkan tentang dibangunnya sebuah bangunan untuk menghormati Raja Wisnuwardana atau Raja Singosari. Iya. Dan Berarti masa Singosari ya Pak ya? Masa Singosari. Oke. Karena di prasasti itu ada catatan atau ada tahun, angka tahun 1275 Masehi. 1275 Masehi. Berarti sudah mendekati akhir ya? Iya. Akhir sudah. Singosari ya. Oke. Kemudian di situ diterangkan kalau masyarakat Tengger pada waktu itu membangun sebuah bangunan untuk menghormati Raja Singosari. Ya. Ya, yang tentunya yang memimpin pada tahun tersebut. Oke. Jadi untuk menghormati raja, kemudian raja itu datang ke sini ya. Sapi Kerep ini. Ke Sapi Kerep ini datang ke sini, istilahnya untuk meresmikan. Meresmikan Iya. bangunan yang telah Bangunan dibangun tersebut. oleh masyarakat di sini. Betul sekali. Setelah meresmikan acara peresmian dan lain-lain, kemudian sang raja mengeluarkan prasasti Sapi Kerep itu sendiri. Jadi dikeluarkan dan ditaruhlah di suatu tempat di daerah sini. Iya. Sebuah kota ya. Kota mungkin dahulu udah terbuat dari kayu ya. Jadi prasasti tersebut adalah ungkapan terima kasih dari sang raja untuk masyarakat Tengger dan salah satu tokoh Tengger yang pernah menjadi pejabat kerajaan Singosari. Oke. Prasasti Sapi Kerep ini, apakah memang prasasti itu menyebut nama Sapi Kerep atau ada nama lain Pak? Tidak ada, cuma ada nama sapi gitu aja. Sapi aja Ya. Ketika kita mengolah data ya untuk melakukan penelusuran ke lapangan, ketika kita mengolah data ternyata nama sapi ini pada masa kerajaan Majapahit adalah nama pejabat tinggi yang berasal dari gelar ya. Oke. Nama pejabat tinggi yang berasal dari Sapi Kerep yang menjadi pejabat di Kerajaan Singosari dengan tugas di wilayah sini untuk menjaga wilayah timur Kerajaan Singosari. Iya, jadi sapi itu gelar ya seperti Gelar. lembu, gajah gitu ya. Betul sekali. Oh, seperti itu. Oke. Jadi
apakah ada nama lain daripada prasasti ini selain nama sapi kerep gitu? Kalau menurut data itu tidak ada, Pak. Tidak ada nama Hanya lain. ada sapi. Sapi. Dari kerep pun itu hanya ada nama sapi. Kerep pun itu diambil dari masa Mojopahit. Kerep artinya apa, Pak? Kerep itu berjajar ya, seperti berkumpulnya orang banyak. Oh. Jadi satu tempat, Oh. kerep jadinya. Oke. Bahasa sini tuh kerep. Bukan kerap ya? Bukan, kalau kerap beda lagi. Kerap itu aduan sapi. Ya, Madura ya. Oke. Nah, ini berdasarkan informasi yang beredar di masyarakat bahwa pada saat penemuan struktur ini adalah masyarakat Desa Sapi Kerep ini mau mengembangkan tanaman apa namanya, Pak? Stroberi. Stroberi di sini. Padahal adanya dekat sekali dengan permukaan, tapi selama ini nggak pernah ditemukan, Pak. Nanti pada saat mengolah kebun stroberi ini memperluas, tiba-tiba ditemukanlah struktur ini. Mungkin Pak Eko bisa sedikit menggambarkan posisi pada awal ditemukannya, karena saya dengar kabar bahwa Pak Eko juga berperan dalam penemuannya. Oke, Ya, bersama masyarakat di sini. Ya. begini awalnya, Pak. Ya. Awalnya saya kan sudah memiliki data catatan prasasti sapi kerep. Ya. Kemudian setelah saya baca, Hmm. ini saya telusuri. Ya. Saya penasaran Ya. kalau di sini ditemukan catatan kuno Ya. atau data, Ya. itu harus ada bukti sejarah. Ya. Nah, Oke. karena kalau catatan ini memang catatan kuno, tidak ada bukti sejarahnya, berarti tidak kuno. Ya. Baru dibuat. Ternyata setelah saya 2 tahun di sini bolak-balik Pak, Iya, di iya, sini bersama tokoh masyarakat sini, Pak Yoga namanya. Pak Yoga ya. Ya, kebetulan beliau tidak hadir ini. Ya, kepala BPD ya, Pak ya. Kepala BPD Sapi Kerep. Iya, oke. Jadi saya minta bantuan beliau karena ini desanya orang. Ya. Jadi saya harus menghubungi tokoh masyarakat Ya, biar ya, tidak dikira apa gitu Pak ya. Ya. Kemudian saya sama Pak Pak RT ada di sini. Ya, Kebetulan ya. pengelola kebun sini Pak RT. Kita menjelajah, kita muter dari data catatan prasasti kerep, kita lacak posisinya. Ternyata posisinya ada antara sini sama ini, titik Ya, pusatnya di sini. Iya. Awalnya ada batu, Pak, besar. Ada batu di atasnya. Kemudian saya pesan sama bapak tokoh masyarakat sini, coba orang-orang BUMDes gali di sini. Ya. Awalnya saya tunjuk sini. Di mana, Mas? Ya antara pintu gerbang ini sampai ke ini apa? Bambu-bambu yang dijalarin pohon itu. Iya. Coba digali antara itu, Pak. Nah, Waduh, ya apa, Mas? Repot waktu itu ya, karena ya bisa dibilang hanya menggali kan butuh dana waktu itu. Kemudian secara tidak sengaja pengelola sini menggali tanah untuk pengairan, untuk iya. menanam Iya. apa ini? Menanam Strawberry. pipa. Oh, pipanya. Ya, menanam pipa. pipanya. Oke. Ternyata setelah ditanam ini yang kena cangkul di sini. Ini kena cangkul karena waktu itu ada ibu bupati mau berkunjung ke sini. Jadi harus ada pengairan dan lain-lain untuk menyiapkan tanah apa itu. Kemudian di sini tercangkul di sini. Akhirnya pihak sini menelpon saya, Pak, ditemukan gini-gini, saya datang. Coba sampean lanjutkan ke atas. Oke. Akhirnya setelah dilanjutkan dicangkul dan tidak jadi sudah ditanam pipa. Oke. Kemudian dilanjutkan cangkul, terlihatlah bagian atas. Oke. Kemudian terus saya bilang hentikan dulu. Ya. Saya mau lapor ke dinas dulu. Iya. Setelah itu dinas akan melanjutkan ke BPJB. Tuh kenapa, Mak? Jangan, biar tidak rusak yang lain. Iya. Itu saya. Iya. Soalnya kita ini barang peninggalan kuno, ini tidak bisa sembarangan, Mak. Jadi Iya, takutnya rusak, mending dihentikan. Iya. Pokoknya dihentikan. Itulah awal sehingga sampai sekarang ini Iya. dilakukan penggalian sudah terlihat bentuk seperti apa. Oke. Nah, ini Pak Eko, saya tanya lagi. Jadi berdasarkan data sekunder yang Bapak telusuri, ya baik catatan Belanda maupun dari kajian prasasti sendiri, kira-kira
ada hubungannya nggak antara prasasti yang kita temukan di atas ini yang kira-kira jaraknya sekitar 10 meter dengan struktur ini? Kalau menurut hasil pengolahan data yang saya lakukan itu ada, Pak. Ada ya? Ada. Karena memang dalam catatan prasasti sapi kerepnya itu prasasti sapi kerep itu dibuat atau dikeluarkan oleh Raja Singosari untuk mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah membangun sebuah bangunan yang di dalam catatan sejarah sekarang ini dinamakan Rameswarapura. Rameswarapura. Ya, apa artinya itu, Pak? Rameswarapura itu sebuah tempat, atau tempat suci umat Hindu pada waktu itu. Bisa diprediksi sebuah pura, Pak, ya, tempat persembahan atau Tapi kita lihat ini modelnya sangat tidak umum ya, Pak. Tidak lazim kita temukan model struktur yang seperti ini. Jadi kita lihat bahwa yang rapi susunan batunya itu adalah pada bagian dalamnya. Yang bagian luarnya tidak rapi, artinya bagian luar itu memang ditimbun. Bagian dalamnya dibuat rapi. Itu yang diekspos. Nah seperti itu pengamatan arkeologinya untuk sementara. Kita lihat seperti itu. Jadi kami masih melanjutkan kajian, Pak. Kami masih butuh waktu untuk membuat rekonstruksinya seperti apa, nanti bisa kita komunikasikan kepada masyarakat. Nah ini yang perlu saya tanya sama Pak Eko ya, data-data sejarah ya selain yang disebutkan tadi, mungkin Pak Eko punya informasi dari masyarakat, apakah tempat ini dulunya sebuah punden atau berada di bagian tempat suci tertentu atau bagaimana? Mungkin ada informasi dari masyarakat. Ada sebuah ya bisa dikategorikan informasi, Pak. Itu cerita tutur tinular. Dari leluhur ke generasi berikutnya. Itu di wilayah sini pernah ada pemerintahan atau semacam pemerintahan daerah ya, seperti kadipaten. Kemudian diceritakan dipimpin oleh pejabat yang tidak disebutkan namanya pada waktu itu karena entah karena faktor lupa atau yang lainnya tidak disebut namanya. Yang disebut cuma di wilayah sini itu pernah berdiri sebuah pemerintahan daerah pada masa kerajaan. Nah, jadi ceritanya itu tidak menyebutkan kerajaan apa dan tahun apa, karena mereka ketika saya tanya, wah saya tidak tahu kerajaan mana. Itu akhirnya saya olah data, kemudian saya sambungkan ke masa yang lain, masa Mojopahit. Di sini pun ada, wilayah sini masuk wilayah Lamajang. Kemudian pada masa kolonial itu merasa kesulitan untuk menaklukkan wilayah Tengger, karena di wilayah Tengger itu ada pemimpin yang pada waktu itu dianggap sangat sakti ya, disebut kalau nama panjangnya Wong Agung Panembahan Semeru. Kalau masyarakat sini lebih kekeluargaan menyebut Mbah Meru. Mbah Meru itu pemimpin terakhir sebuah kadipaten. Jadi setelah pemimpin Mbah Meru tersebut meninggal, wafat, kemudian wilayah ini masuk ke Probolinggo. Karena sebelumnya itu wilayah sini tidak mau bergabung dengan Belanda. Jadi termasuk kuat ya, karena Belanda berkali-kali mengirim pasukan bedilnya untuk menaklukkan sapi kerep ini, tidak mampu. Ya itu tadi adalah informasi dari tutur ya. Tutur tinular. Tutur ya. Nah ini Pak Eko, jadi ya mohon maaf ini agak dingin suasana ya di sini ya, karena kita berada di lerengnya Bromo. Ya. Tapi syukurlah pada saat ini kita berada di tempat ini, kondisi cuacanya ya walaupun agak sejuk tapi nggak masalah. Buat Pak Eko nggak masalah ya. Nggak ada masalah. Tetap aja ya. Saya aja Pak yang harus double pakaian. Saya soalnya
sudah kerja di wilayah Bromo, mencari makan di Bromo ini mulai tahun 91 kemarin, Pak. Oke. Jadi itu beberapa informasi yang dapat kita sampaikan pada masyarakat di saat ini ya. Untuk sementara. Setelah itu kira-kira saya ingin tanya nih, kira-kira harapan Pak Eko sebagai pelestari budaya, ya, pengamat budaya dan seorang tokoh yang menggeluti masalah sejarah lokal. Harapannya kira-kira apa, Pak? Harapan saya ini, kalau harapan saya terhadap BPCB sendiri, Pak ya. Harapan saya agar bisa menentukan apa fungsi dan lain-lain ya, bangunan ini. Ini harapan saya kepada BPCB. Harapan saya kepada pemerintah daerah sendiri agar dapat dilindungi dilindungi dengan undang-undang agar ini tidak diganggu lagi. Karena ini sebagai bukti sejarah. Bukti sejarah wilayah Tengger. Jadi perda keluarkan dibuatkan perda untuk peraturan ya, untuk supaya ini tidak dirusak, dilestarikan dan dilindungi. Itu harapan saya kepada pemerintah. Supaya bisa dikembangkan untuk masyarakat ya. Siap, itu harapan yang paling utama. Nah ini Pak Eko, satu hal lagi yang mungkin perlu kita sampaikan kepada masyarakat secara umum, bahwa wilayah ini kan kita berada di wilayah Tengger nih, kemungkinan suku Tengger gitu. Jadi mungkin bisa Pak Eko menjelaskan sedikit asal usulnya seperti apa kaitannya dengan pengembangan masyarakat Tengger yang ada di sini. Mulai dari pembangunan ini lah ya. Setelah ini selesai dibangun, kemudian pada tahun 1275 diresmikan. Kemudian itu pada waktu itu tidak ada namanya, belum ada nama, belum ada nama yang istilah sekarang ini Tengger dan lain-lain, itu belum ada. Kalau istilah Tengger itu sudah muncul pada akhir kerajaan Majapahit, ditandai dengan adanya perang Parekrek. Ada catatannya, Pak? Ada mendukung itu. Ada catatannya. Ada catatannya, ada bukti sejarahnya. Di mana itu? Di Probolinggo. Enggak, Mas, saya perangnya. Bukti sejarahnya itu di catatan apa, berupa kidung atau apa? Kalau untuk Tengger, catatannya ada di seorang dukun di atas, di Desa Cemorolawang. Itu ada catatannya berupa kidung. Kidung ya. Jadi dinyanyikan untuk memuja dewa. Yang mereka anggap dewa untuk memuja. Itu ada catatannya. Juga yang menceritakan tentang awal mula desa yang ada di atas. Jadi pada masa itu, pada masa perang Parekrek, jadi masyarakat Pasuruan, juga masyarakat, intinya rakyat Mojopahit. Masyarakat Banger maksudnya? Bukan, beda lagi. Pak. Masyarakat Majapahit. Karena pada waktu itu menurut data sejarah atau tulisan-tulisan sejarawan, perang Parekrek itu antara Keraton Kulon sama Keraton Wetan. Nah, Keraton Wetan ini setelah ditelusuri itu ada di Sidoarjo dan Pasuruan. Nah, masyarakat Pasuruan ini pada saat terjadi perang Parekrek tersebut, ini memilih seorang pemuda yang bernama Joko Seger. Untuk mencari tempat aman. Sedangkan sebelum Joko Seger ini menuju ke tempat aman, yang sekarang disebut Bromo, di situ sudah ada namanya Resi Dadap Putih. Jadi masyarakat sini menyebut Resi Dadap Putih. Tapi itu tutur atau berdasarkan catatan? Tutur tinular. Resi Dadap Putih adalah seorang penasehat keagamaan Majapahit yang merasa risih terhadap keadaan Majapahit pada waktu itu. Yang merasa risih antara perebutan kekuasaan dan lain-lain. Kalau zaman sekarang politik lah, istilah permainan politik. Kalau zaman sekarang lah ya. Jadi merasa risih, akhirnya beliau membawa anak
putri semata wayangnya menuju ke puncak gunung untuk bertapa dan menjauhkan diri dari keramaian kota pada waktu itu. Kemudian terjadilah perang dan masyarakat Majapahit yang berada di Pasuruan ini menyingkir akan supaya tidak terkena atau menjadi korban perang. Akhirnya mereka mengungsi mencari tempat aman, dipimpin oleh Joko Seger. Nah, desa pertama yang mereka tempatin adalah Pananjakan 1 saat ini. Pananjakan 1. Pananjakan itu wilayah Probolinggo juga. Pasuruan. Wilayah Pasuruan. Pananjakan 1 Tosari. Jadi jarak antara Gunung Bromo ke Tosari ini 15 km. Jadi atas kemudian secara singkat nih ya, bertemulah Joko Seger dengan Roro Anteng. Bertemu, menikah. Setelah menikah, Roro dinamakanlah desa tersebut dinamakan Tengger, diambil dari nama Roro Anteng sama Joko Seger. Tengger. Oke. Ya. Oke, ya Pak Eko, jadi saat ini ya kita berada di bulan yang merupakan hari penting bagi masyarakat Tengger, yaitu pada, kalau tidak salah, malam ini mereka mengadakan acara besar-besaran di Bromo yang disebut acara Kesodo. Kasodo. Kasodo. Kalau gimana ceritanya nih, Pak? Kalau masalah Kasodo ini ceritanya gini, Pak. Setelah ini sambungan yang tadi ya. Setelah Joko Seger dan Roro Anteng itu menikah, mereka tidak dikaruniai keturunan. Lama. Akhirnya mereka bertapa di Gua Widodaren. Jadi Gua Widodaren itu sekarang posisinya berada di sebelah barat Gunung Bromo. Di situ ada dua gua, Widodaren Lanang, Widodaren Waton. Itu di lava juga di area. Enggak, lava Gunung Batok sebelahnya sini. Masih jauh lagi. Jadi bertapa di sana. Setelah bertapa mendapat bisikan atau suara. Kamu akan saya beri 25 keturunan. Banyak, Pak ya. Banyak, Pak. Jadi mereka giat. Jadi 25 keturunan dengan syarat satu keturunanmu, yaitu anak terakhir, itu harus dipersembahkan kepada Hyang Brahma. Sebagai tumbal gitu, Pak. Kalau di sisi Islam, di sisi kita itu tumbal. Tapi entah di sisi yang lain ya. Jadi Roro Anteng dan Joko Seger ini setelah dilengkap keturunannya menjadi 25 anak, itu lupa. Karena anak terakhir ini paling lucu, paling ganteng, paling lain-lain lah. Pokoknya paling spesial. Ini lupa. Kemudian karena lupanya ini ditegur sama suara ini. Joko ada suara, kamu janji akan memberikan anak terakhirmu kepada saya. Akhirnya merasa sayang, namanya ibu ya, namanya orang terhadap anak namanya sayang. Akhirnya terjadilah letusan Gunung Bromo pertama kali. Kalau letusan Gunung Bromo pertama kali di sini. Tapi kalau menurut catatan Ogeman, kitab Ogeman yang di Argopuro ini, letusan gunung terakhir di Jawa yang mampu mengguncangkan bumi pada waktu itu. Jadi setelah letusan gunung ini terjadi, si anak terakhir ini hilang. Jadi seluruh kampung mencari, sampai seluruh pegunungan ini dijelajahi tidak ketemu. Kemudian masyarakat berkumpul dari satu titik di dekat Gunung Batok sekarang. Sekarang yang dibangun Pura Punten Lehir Luhur ya. Di situ mendengar suara yang tidak asing. Namanya suaranya anak terakhir Roro Anteng dan Joko Seger bernama Kusuma. Kusuma. Di situ suaranya bergema, bilang jangan lagi mencari saya, karena saya sudah tenang dengan Hyang Brahma. Tapi tolong ingat-ingatlah saya. Setiap akhir tahun Saka adakanlah upacara.
di bulan Kasada. Nah, di situ itulah upacara Kasada itu upacara ya. Kasada. Oke. Singkat ceritanya Ya, seperti ya, itu ya. Tapi itu tutur ya Pak ya? Tutur tinular, Ya, tutur tinular. oke. Dan diyakini Hmm. oleh dukun-dukun, Hmm. mulai generasi dukun tua sampai generasi yang muda itu diyakini ceritanya Oke. sampai sekarang. Ya. Diadakanlah upacara dan malam ini, kebetulan malam ini, Hmm. ini tanggal 25 malam ini Hmm. ada upacara Kasada. Itu puncaknya Pak ya? Puncaknya nanti jam 12 malam nggak salah. Ya. Sebetulnya masyarakat Tengger open, Pak. Ya. Upacara Kasada ini dihadiri siapapun monggo. Namun karena masa pandemi jadi tertutup. Jadi untuk masyarakat Tengger saja. Oke. Gitu. Ya. Itu singkat ceritanya tentang Kasada. Jadi terima kasih Pak Eko atas bincang-bincangnya atau diskusinya pada saat ini sehingga kita bisa mendapatkan informasi yang cukup luas ya. Siap. Terkait dengan pertama penemuan ini, terus ke konteksnya dengan prasasti sapi kerep ya, terus masyarakat Tengger sendiri dan lingkungannya. Siap. Itu ya Pak Eko, terima kasih. Sampai Sampai di sini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.